Terpaksa, Yan membunuh salah satu murid di sana supaya ia tidak ketahuan. Secara bersamaan, Ming Yan berhasil menemukan lokasi sekte iblis Tiansu. Melihatnya di sana, Wu Tong mengerahkan pasukannya untuk membunuh Ming Yan. Namun karena kalah kekuatan, Ming Yan memilih mundur dari sana. Melihatnya pergi, Yan berusaha kabur dari tempat tersebut. Sayangnya ia ketahuan dan Wu Tong hendak membunuhnya. Dan ia juga tahu pisau tersebut miliknya. Tak lama kemudian, Si Feng datang tepat waktu dan berhasil memukul dan menghajar Wu Tong hingga terluka parah. Terlihat Si Feng, Xuanji bersama teman-temannya bertarung melawan pasukan sekte iblis Tiansu. Tak lama kemudian, Wu Tong membawa beberapa terompet yang membuat mereka langsung tidak berkutik. Hao Chen datang tepat waktu dan menghancurkan seluruh terompet tersebut bersamaan pasukan iblis di sana. Wu Tong percaya diri bisa mengalahkannya. Tanpa sadar, Hao Chen adalah seorang dewa. Tentu saja, Hao Chen dengan mudah mengalahkannya di sana. Serangannya itu juga membuat anaknya Liu yang kebetulan berada di sana juga ikut terlempar. Si Feng dan Xuanji segera mengejarnya, yang tiba-tiba langsung lari saat melihat Hao Chen. Sedangkan Ming Yan mencari Linglong, namun yang ia temukan Linglong telah disandera. Ia pun berusaha menyerang, namun kalah kekuatan. Si Feng bersama Xuanji lalu datang menolong dan berhasil menyelamatkan Linglong. Wu Tong yang telah kabur membawa salah satu murid sekte Shaoyang bersamanya masuk ke dalam sebuah portal. Sesaat, anaknya Liu ini yang bernama Huan juga ikut masuk ke dalam. Melihat itu, Xuanji juga memaksa ikut masuk, namun segera dicegah oleh Si Feng. Lalu Wu Tong bertanya kenapa Huan mengikutinya. Di sana, Huan menjawab kalau ia ingin menjadi salah satu bagian sekte iblis Tiansu. Namun sayang, Wu Tong yang tidak mengenalnya menyuruh pasukannya memasukkan ia ke dalam penjara. Singkatnya, Ming Yan dibawa kembali. Akibat pertarungan tadi, ia pun terluka parah. Bahkan terkena racun di tubuhnya. Maka dari itu, ketua sekte Shaoyang yang bersama dengan para guru di sana hendak membuat obat penawarnya terlebih dahulu. Setelah berhasil membuat obat penawar itu, Guru Chu berkata mereka perlu mengujinya sebab apabila langsung diberikan kepada Ming Yan, takutnya racun itu justru akan bertambah buruk. Di sana, Xuanji bersedia menguji ke tubuhnya sendiri. Namun tiba-tiba Si Feng merebut obat penawar itu dan langsung meminumnya karena ia tidak ingin terjadi apa-apa kepada Xuanji. Setelah meminumnya, Guru Chu melihat obat penawar itu tidak berbahaya dan bisa digunakan kepada Ming Yan. Xuanji segera mengantar Si Feng kembali ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan Ming Yan yang telah diberikan obat penawar itu justru tetap tidak menghilangkan racun di tubuhnya.
Lantas Hao Chen berkata mereka harus segera membawa Mingyan ke sekte Pulau Fuyu sebab di sana terdapat kolam dingin yang bisa menghilangkan segala racun di tubuh seseorang. Dengan segera Mingyan dibawa ke sana dan direndam ke dalam kolam dingin tersebut. Terlihat Suanji menjaga Mingyan di dalam goa itu, bahkan tubuhnya sampai bergetar. Secara tiba-tiba, Mingyan yang telah sadar dan ia melihat Linglong di dalam mimpinya. Hal itu membuatnya merintih kesakitan. Suanji mendekati untuk menenangkannya. Mingyan justru melihatnya sebagai Linglong dan langsung memeluknya. Tanpa sengaja, Si Feng yang datang ke sana menjadi salah paham. Hatinya pun menjadi sakit dan ia pergi dari sana. Ternyata itu ulah dari Hao Chen yang membuat Mingyan melihat Suanji sebagai Linglong. Lalu Si Feng yang menahan rasa sakit hatinya, tiba-tiba kutukan di tubuhnya bangkit kembali. Yan yang melihat Si Feng seperti itu menyalahkan Suanji sebagai penyebabnya. Ia pun berencana membunuh Suanji. Lalu dari arah belakang ia pun hendak membunuh Suanji menggunakan pisau. Namun segera dicegah oleh Si Feng dan menariknya kembali ke bentuk semula. Suanji yang melihatnya di sana ingin menghampiri, namun Si Feng segera pergi dan menutup pintu kamarnya. Setelah itu, Si Feng menjadi sangat marah kepada Yan karena mencoba membunuh Suanji. Ia pun ingin melepaskan ikatan darah mereka. Tentu saja Yan menolak sebab Si Feng adalah satu-satunya tuan yang ia miliki. Ia berjanji tidak akan melukai Suanji lagi. Mendengarkan hal tersebut, Si Feng memaafkannya dan meminta ia untuk tidak melakukan hal ceroboh seperti itu lagi. Setelah Yan pergi, Si Feng seketika muntah darah dan pingsan di tempat. Lalu tak lama kemudian ia pun sadar kembali dan melihat tanda berupa gambar bulu burung yang dimana tersisa 2. Apabila kedua gambar bulu burung tersebut menghilang, tandanya Si Feng akan mati. Dan itulah kutukan dari topeng kekasih yang masih melekat di tubuhnya. Tak lama kemudian, Suanji datang menemuinya untuk meminta maaf karena seharian ini ia lebih mengurus Mingyan daripada Si Feng yang kini masih terluka. Tidak ingin kutukan di tubuhnya bangkit kembali, Si Feng berencana pulang ke sekte Lize. Suanji melarangnya karena ia tidak ingin berpisah dengannya. Lantas, ia pun langsung menciumnya sebagai tanda Suanji mencintai Si Feng. Singkat cerita, mereka pun kembali melihat Linglong yang dimana kedua matanya telah terbuka. Si Feng lalu melepaskan genggaman tangannya dan terlihat sebuah tulisan langsung keluar yang mengatakan sekte iblis Tiansu ingin pertukaran. Sekte Shaoyang harus menyerahkan pecahan lampu spiritual mereka dan roh milik Linglong akan dikembalikan. Saat ini, seluruh sekte sedang berkumpul untuk membahas masalah Linglong yang kini rohnya diambil dan sekte iblis Tiansu mengajak pertukaran. Lalu beberapa sekte mengusulkan kalau pecahan kunci spiritual milik sekte Shaoyang bisa dipalsukan dan nanti diberikan kepada sekte iblis tersebut. Namun sesaat Zuchi mengajukan pendapat kunci spiritual miliknya saja yang dipalsukan sebab bentuknya berupa mutiara surgawi dan mudah untuk ditiru.
Mendengarkan hal tersebut, semua sekte pun setuju akan idenya. Tanpa mereka semua sadar, di hadapan mereka bukanlah Zuci yang asli, melainkan Lukman yang sedang menyamar dan memang berencana merebut mutiara surgawi itu. Setelahnya, mereka pun memberikan sedikit energi kepada batu merah di sana, yang dimana untuk membuat mutiara surgawi yang palsu memerlukan batu meteorit yang berasal dari alam langit. Dan secara kebetulan, batu merah di sana berasal dari alam langit yang jatuh ke bumi. Setelah mengambil sedikit batu tersebut, sesaat tubuh Suanji bersama Hao Chen tiba-tiba bersinar. Ketua sekte Pulau Fuyu yang merupakan pemilik batu merah di sana memberikan selamat. Sebab apabila terdapat pria dan perempuan yang tubuhnya bersinar, itu tandanya mereka berjodoh yang sudah ditentukan oleh langit. Ayahnya Suanji yang mendengarkan hal tersebut menjadi sangat senang. Sebab Hao Chen memang pria yang ingin ia nikahkan kepada anaknya. Namun tidak dengan Suanji yang menolak mentah-mentah pernikahan tersebut. Sebab ia sudah memiliki janji untuk menikah dengan si Feng. Obrolan itu pun dihentikan sebab mereka harus berfokus membuat mutiara surgawi yang palsu dan mengenyampingkan perjodohan itu. Keesokan paginya, Hao Chen memanggil dewa dari alam langit untuk bertanya kenapa batu merah milik alam langit bisa jatuh ke bumi. Dewa di sana yang bernama Siming mengaku itu ulah darinya yang sedang bermain di alam langit dan tak sengaja menjatuhkannya. Batu merah tersebut seperti sebuah permainan milik para dewa. Dan Siming berkata untuk tidak usah terlalu percaya mengenai jodoh yang ditunjukkan oleh batu merah tersebut. Sesaat Siming meminta Hao Chen untuk segera kembali sebab Kaisar Langit telah menyuruhnya kembali. Hao Chen menjawab ia tidak akan pulang sebelum membawa Suanji pergi bersamanya ke alam langit. Dan itu merupakan misinya saat ini. Ritual pembuatan mutiara surgawi yang palsu telah dimulai. Dan di saat itu juga Lukman yang menyamar menjadi Zuci terus melirik dan mengawasi mutiara surgawi yang asli dan mencari kesempatan untuk mencurinya. Sementara itu, beberapa murid menghampiri Suanji bersama Hao Chen sambil memberikan selamat sebab batu merah menunjukkan kalau mereka berdua ini merupakan sepasang jodoh yang ditentukan dari langit. Dari kejauhan, si Feng yang mendengarkan hal tersebut kembali patah hati. Lantas ia pergi dari sana. Tanpa sengaja, Suanji yang melihatnya segera mengejarnya untuk menjelaskan masalah saat ini. Jangan sampai ada kesalahpahaman lagi di antara mereka berdua. Di tepi sungai, Suanji mencoba meyakinkan ia kalau di hatinya hanya ada si Feng dan ia tidak akan mau menikah dengan siapapun kecuali dengannya. Mendengarkan hal tersebut, tentu saja si Feng percaya terhadap ucapan Suanji. Dari kejauhan, Hao Chen mendengarkan percakapan mereka. Lalu sesaat, Suanji yang sudah bisa mencium aroma merasakan aura iblis di wilayah sekte Pulau Fuyu. Dan ternyata benar, burung iblis Kuru dari sekte Tiansu telah datang menyerang bersama pasukan iblis. Saat ini, mutiara surgawi yang palsu telah berhasil dibuat. Dan sesaat, murid sekte Pulau Fuyu melaporkan pasukan sekte iblis Tiansu telah datang menyerang. Mereka pun lantas segera keluar. Terlihat para murid dari Pulau Fuyu segera mengaktifkan segel di wilayah mereka. Jangan sampai para iblis masuk lebih dalam. Namun sayangnya serangan datang dari arah atas. Burung iblis menyemburkan api untuk menghancurkan segel tersebut. Sehingga para murid yang kehabisan energi menjadi kewalahan. Pasukan iblis pun berhasil masuk dan pertarungan terjadi di sana.
Lalu, ketua sekte Pulau Fuyu yang tidak ingin wilayah sektenya dihancurkan ingin membantu muridnya memperkuat segel. Namun sesaat, King Rong, istrinya itu menghampirinya dan meminta ia untuk berhati-hati. Sesaat, ketua sekte memberikan sebuah kunci ruangan rahasia miliknya kepada istrinya itu. Dan apabila ia mati, ia mau King Rong yang menggantikan dirinya memimpin sekte. Setelah itu ia pun pergi memperkuat segel di sana. Karena seorang diri, ia pun tetap kewalahan. Tiba-tiba, Si Feng datang membantunya. Suanji juga datang ke sana untuk membantu Si Feng, yang pada akhirnya segel berhasil diperkuat dan burung iblis gagal menghancurkan segel tersebut dan memilih pergi. Singkatnya, mereka semua berkumpul dan berhasil mengalahkan musuh saat ini. Salah satu murid lalu mengatakan mereka berhasil menangkap satu orang iblis yang saat ini masih hidup. Ketua sekte Pulau Fuyu lalu berencana akan menginterogasinya. Sesaat mereka sadar, Zuchi tidak berada di sana. Hal itu menjadi tanda tanya kemana ia saat ini. Suanji lalu kembali mencium aura iblis yang sangat kental di wilayah tersebut. Mendengarkan hal itu, ketua sekte Pulau Fuyu langsung teringat akan sesuatu hal. Ternyata tempat ruangan rahasia yang menyimpan pecahan kunci spiritual milik sekte Pulau Fuyu kali ini berhasil ditemukan oleh King Rong bersama Lukman. Ia yang telah memegang kuncinya langsung membuka ruangan rahasia tersebut. Setelah berhasil, mereka melihat kini pecahan kunci spiritual milik sekte Pulau Fuyu dan sekte Suan Yan berada di sana. Lukman menjadi senang sebab mereka bisa mendapatkan dua pecahan kunci spiritual sekaligus. Tak lama setelah itu, mereka semua datang ke sana. Dan ketua sekte Pulau Fuyu sangat terkejut melihat kunci spiritual telah menghilang. Si Feng bertanya, selain dirinya, siapa lagi yang memegang kunci ruangan rahasia tersebut? Seketika, ketua sekte Pulau Fuyu langsung teringat akan istrinya. Singkat cerita, pelarian mereka berdua berhasil dihentikan olehnya. Di sana, ketua sekte tak menyangka King Rong istrinya ini sudah mengkhianatinya. Pertarungan pun terjadi. Namun, Lukman begitu sangat kuat, ketua sekte Pulau Fuyu dengan mudah ia kalahkan. Bahkan, ayahnya Suanji yang datang membantu juga dibuat tidak berkutik. Beruntungnya, Si Feng dan Suanji datang tepat waktu. Mereka berdua bersama-sama menyerang Lukman dan berhasil membuatnya terluka parah. Merasa posisinya terdesak, Lukman membawa King Rong pergi dari sana. Saat di malam hari, Si Feng memasuki penjara sekte Pulau Fuyu secara diam-diam. Lalu sesaat, Yan menyerahkan cincin milik anggota sekte Iblis Tiansu kepadanya, yang dimana waktu itu ia pernah memasuki sekte Iblis Tiansu dan mencuri cincin tersebut. Lantas, Si Feng segera mengambilnya. Saat di dalam penjara, ia menemui iblis yang telah ditangkap. Sebelum para ketua sekte lainnya yang menginterogasi ia terlebih dahulu, Si Feng saat ini berusaha menginterogasinya dulu. Sambil menunjukkan cincin tersebut, Si Feng berpura-pura mengaku berasal dari sekte Iblis Tiansu juga dan bertanya keberadaan sekte tersebut yang dikabarkan telah pindah tempat. Iblis di sana menjawab sekte itu telah pindah di wilayah bagian barat.
Namun, belum sempat menjelaskan secara detail, tiba-tiba ia langsung dibunuh oleh seseorang misterius. Sementara di tempat lain, Suanji dikurung di dalam kamar, bahkan disegel oleh Hao Chen. Suanji segera menggunakan pedang Dingkun untuk menghancurkan segelnya. Setelah berhasil keluar, Hao Chen menjadi sangat marah sebab ia sangat keras kepala. Suanji menjawab, ia ingin pergi mencari keberadaan sekte iblis Tiansu agar bisa mendapatkan roh milik Linglong kakaknya. Sebab apabila dalam waktu 1 bulan, rohnya tersebut tidak dikembalikan ke tubuh, maka Linglong akan mati. Namun tetap saja Hao Chen melarangnya pergi dan biarkan urusan ini para ketua sekte yang mengurusnya. Bahkan ia juga marah karena Suanji masih bersikeras mendapatkan pecahan kaca Bahuang agar keenam indranya bisa kembali. Suanji berkata ia ingin menjadi manusia normal pada umumnya yang memiliki keenam indera. Tak lama kemudian, Si Feng datang ke sana dan memarahi sikap Hao Chen yang terus mengekang Suanji. Padahal ia bukan siapa-siapanya. Ditambah lagi ia melarang Suanji mendapatkan keenam indranya. Si Feng berkata, Hao Chen tidak memiliki perasaan. Mendengarkan hal tersebut, Hao Chen seketika menjadi marah dan mereka berdua pun bertarung. Lalu terlihat Hao Chen sedikit kewalahan melawannya, padahal ia seorang dewa. Akhirnya tanpa sengaja, ia pun menggunakan kekuatan dewanya untuk menyerang, sehingga Si Feng terluka. Lalu Yan keluar dan membantunya melawan Hao Chen. Pertarungan mereka pun terhenti akibat kedatangannya. Tak lama kemudian, Guru Chu datang ke sana untuk melapor kalau Ming Yan telah sembuh dan saat ini sedang menemui Linglong. Terlihat Ming Yan tidak menyangka Linglong saat ini menjadi lumpuh akibat roh miliknya diambil. Ia pun ingin pergi mencari keberadaan sekte iblis Tiansu, namun segera dihentikan oleh Si Feng sebab mereka tidak tahu keberadaannya. Liu Shishou, ni yao qu nali? Lantas mereka bertiga pun ingin pergi keluar dan mencari keberadaan sekte iblis tersebut. Sayangnya upaya mereka dicegah oleh para ketua sekte. Bahkan di sana, Hao Chen menangkap Yan karena curiga aura milik Yan seperti iblis. Sesaat, Ming Yan justru membenarkan hal tersebut sebab di saat ia berhasil menemukan keberadaan sekte iblis Tiansu kemarin, ia melihat Yan membunuh seseorang murid yang diperintahkan langsung oleh Wu Tong. Kecurigaan para ketua sekte di sana semakin bertambah besar di saat masing-masing sekte saat ini tidak ada yang mengenal Yan. Padahal sebelumnya Yan mengaku berasal dari sekte Dianjing. Dan di sana ketua sekte Dianjing tidak mengaku memiliki murid sepertinya. Lalu dengan segera Si Feng menariknya kembali dan diubah menjadi ular peliharaannya sambil menjelaskan yang sebenarnya kepada mereka semua. Kalau Yan adalah binatang spiritual peliharaannya dan ia memang menugaskannya masuk ke dalam sekte iblis Tiansu untuk menjadi mata-mata. Maka dari itu ia bisa tahu letak keberadaan sekte tersebut kemarin agar bisa menyelamatkan Linglong. Namun sayang para ketua sekte di sana tidak percaya terhadap ucapannya dan malahan menuduh Si Feng sebagai mata-mata dari sekte iblis. Lalu ia pun dipaksa menyerahkan ular spiritualnya itu agar bisa diinterogasi supaya mau mengaku letak keberadaan sekte iblis Tiansu saat ini. Sayangnya Si Feng menolak, ia tidak akan menyerahkan Yan kepada mereka. Dan jelas-jelas tadi Yan berkata kalau sekte iblis Tiansu telah berpindah tempat dan sekarang tidak diketahui letak keberadaannya. Sesaat, salah satu murid melaporkan iblis yang saat ini disandra telah tewas terbunuh. Mereka pun pergi mengecek mayat tersebut dan terlihat jelas kematiannya disebabkan oleh jarum beracun.
untuk siapa pembunuhnya saat ini belum diketahui. Hao Chen lalu menarik baju Si Feng karena terdapat bercak darah iblis yang dipenjara sebelumnya. Si Feng mengaku kalau tadi ia sempat menemui iblis itu secara pribadi, alasannya ia ingin menanyakan langsung keberadaan sekte iblis Tiansu saat ini. Sayangnya, belum sempat iblis itu mengatakan sudah lebih dulu dibunuh oleh seseorang. Ia curiga di wilayah sekte Pulau Fuyu terdapat iblis lainnya yang masih berkeliaran di wilayah tersebut. Sayangnya, Si Feng tak sengaja menjatuhkan cincin milik sekte iblis. Lantas, ia menjelaskan cincin itu didapatkan oleh Yan yang menyelinap masuk ke dalam sekte tersebut. Tiba-tiba, ketua sekte Dianjing menyerangnya dan menuduh ia sebagai mata-mata sekte iblis. Mereka berdua pun terlibat perkelahian. Wakil sekte Lize segera melumpuhkan Si Feng, dan kini mereka semua menuduhnya sebagai mata-mata dari sekte iblis Tiansu dan akan dipenjara untuk diinterogasi. Xuanji di sana yang mencoba membelanya dihentikan oleh ayahnya. Di tempat lain, Wu Tong menggunakan roh milik Linglong yang ia masukkan ke dalam tumbuhan spiritual di sana agar menciptakan tubuh Linglong yang baru. Setelah berhasil, ia pun memasukkan roh milik Linglong, namun ia hanya berhasil memasukkan setengahnya saja. Kini, Linglong yang palsu berhasil ia buat, dan kedepannya Linglong palsu ini akan menjadi boneka miliknya. Kembali ke Si Feng, kini ia diinterogasi oleh beberapa ketua sekte di sana. Bahkan terlihat ia terluka parah sehabis disiksa. Ketua sekte Dianjing menggunakan senjata jarum untuk menyiksanya agar mau mengaku kalau ia adalah mata-mata dari sekte iblis dan harus menyerahkan binatang ular peliharaannya tersebut. Namun tetap saja Si Feng tidak mau mengaku dan tidak mau menyerahkannya. Bahkan sampai mati sekalipun ia tidak akan mau mengaku berasal dari sekte iblis Tiansu, apalagi menyerahkan Yan kepada mereka. Siapa sangka siksaan itu tidak mempan kepada Si Feng yang masih bisa bertahan, dan ia berkata sudah pernah mengalami siksaan yang lebih parah daripada ini, dan senjata jarum tersebut bukan apa-apa baginya. Si Feng justru menyalahkan kelima sekte saat ini, sebab di saat dulu sekte iblis Tiansu yang baru saja bangkit, kelima sekte tidak menghiraukannya, bahkan menganggap remeh. Hingga sekarang, di saat sekte iblis itu semakin kuat dan mencuri dua pecahan kunci spiritual mereka, barulah mereka panik dan justru menuduhnya sebagai mata-mata. Kalau memang ia mata-mata, sudah dari dulu ia mencuri keempat pecahan kunci spiritual tersebut. Ketua sekte Dianjing bukannya sadar akan ucapan Si Feng, justru ia semakin menyiksanya di sana. Sementara itu, Wu Tong disiksa oleh ketua sekte iblis Tiansu sebab ia tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Lantas ia diberikan satu kali kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Lalu terlihat Lukman berada di sana dan telah menyerahkan dua pecahan kunci spiritual tersebut kepada ketua sekte. Sedangkan Ming Yan menghampiri Si Feng di penjara. Ia sangat terkejut melihat kondisinya yang terluka parah dan sekarat. Lantas, Ming Yan memberikannya minuman, bahkan memberikan sedikit tenaga dalam supaya Si Feng bisa bertahan.
Setelah itu, si Feng memintanya untuk tidak menceritakan semuanya ini kepada Xuanji. Dan katakan saja ia baik-baik saja apabila Xuanji bertanya. Saat keluar penjara, Xuanji terus bertanya mengenai kondisi si Feng. Ming Yan terpaksa berbohong kalau si Feng baik-baik saja. Namun, Xuanji tidak bisa dibohongi sebab ia melihat bercak darah di bajunya. Dan pastinya darah tersebut berasal dari tubuh si Feng. Tak lama kemudian, Hao Chen datang ke sana untuk menghentikan Xuanji yang ingin pergi menyelamatkan si Feng. Ia berkata, si Feng adalah mata-mata dari sekte iblis yang tak perlu Xuanji selamatkan. Tentu saja, Xuanji yang lebih mengenal si Feng menepis semua tuduhan tersebut. Dan apapun yang terjadi, suatu saat nanti ia pasti akan membebaskan si Feng dari penjara. Mulai sekarang, ia pun memutuskan hubungan murid dan guru dengannya. Sontak, Hao Chen langsung terdiam. Lalu, ia pun melampiaskan kekesalannya kepada si Feng, sehingga si Feng yang sedang terluka semakin tambah terluka. Sedangkan Xuanji bertengkar dengan ayahnya dan memaksa sang ayah untuk melepaskan si Feng dari penjara. Tentu saja sang ayah menjadi marah melihat ia melawannya. Seketika Xuanji langsung ditampar. 你真是太让爹爹失望了！号称自己修人行义，却要……对就是对，你们这样对师傅。 Sesaat mereka mendapatkan informasi, King Rong, istrinya ketua sekte Pulau Fuyu, berhasil ditangkap. Saat berada di penjara, terlihat King Rong mengaku si Feng adalah murid dari sekte iblis Tiansu yang berniat mencuri keempat kunci spiritual. Si Feng lantas berkata, King Rong saat ini sudah gila. Mendengarkan hal itu, King Rong menjadi marah. Ia pun secara diam-diam ingin menggunakan gas beracun untuk membunuh mereka semua. Namun hal itu segera dicegah oleh si Feng. Sayangnya ia justru diserang oleh ketua sekte Dianjing karena mengira mencoba melawan. Ming Yan segera membantunya dan menunjukkan kepada mereka semua kalau si Feng sedari tadi sudah menyelamatkan nyawa mereka di saat King Rong ingin menggunakan gas beracun. Di sana, King Rong terus tertawa seperti orang gila. Ia menjadi seperti ini, ternyata Lukman telah mengkhianatinya dan membawa kabur 2 pecahan kunci spiritual. Melihat hal tersebut, ia pun lantas dibawa dan hendak dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, kelima sekte saat ini sedang berdiskusi bagaimana caranya untuk membuktikan apakah si Feng adalah iblis atau bukan. Lalu, ketua sekte Dianjing lagi-lagi memiliki sebuah ide. Ia pun menunjukkan cambuk alam langit yang saat dulu turun ke bumi, bekas pertarungan dahsyat antara alam langit dan alam iblis di saat dulu. Cambuk itu bisa menunjukkan apakah si Feng iblis atau bukan. Akhirnya mereka semua sepakat untuk mencambuknya sebanyak 3 kali. Di sana, wakil sekte Lize sedari tadi hanya diam saja tanpa membela si Feng, yang padahal muridnya sendiri. Akhirnya, hari eksekusi telah tiba. Kini si Feng akan dicambuk sebanyak 3 kali. Apabila ia berubah menjadi iblis, tandanya ia benar-benar berasal dari sekte iblis Tiansu. Terlihat Hao Chen menjadi eksekutornya. Lalu datanglah Xuanji yang ingin menghalangi jalan eksekusi tersebut, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Lantas, cambukan pertama dilakukan. Si Feng langsung terluka parah dan tidak berdaya. Namun ia segera bangkit kembali dan mengaku ia bukanlah iblis. Mendengarkan hal itu, Hao Chen segera melancarkan cambukan kedua. Dan kali ini, si Feng benar-benar sekarat dan hampir mati. Bahkan untuk bangun saja ia sudah tidak bisa.
果再这么打下去的话，他会死的。 Di sana, semua orang yang menyaksikan menyadari si Feng bukanlah iblis. Karena apabila ia benar-benar iblis, seharusnya cambukan kedua sudah bisa merubahnya. Ayahnya Suanji sesaat meminta berhenti dan tidak usah melanjutkan eksekusi itu. Sayangnya ketiga sekte lainnya justru bersikeras meminta dilanjutkan. 就不用再犹豫了，傅公主，说你是如。 Hingga pada cambukan ketiga, tiba-tiba Suanji yang hilang kesabaran, ia pun memanggil pedang Dingkun untuk menghentikan cambuk itu. Bahkan cambuk alam langit dibuat menjadi hancur, yang membuat semua orang sangat terkejut, sekaligus bertanya-tanya dari mana kekuatan Suanji berasal. Dari sinilah wakil sekte Lize telah sadar Suanji adalah reinkarnasi dari Jenderal Alam Langit. Karena kehabisan energi, Suanji langsung pingsan dan dibawa pergi dari sana. Sedangkan ketua sekte Dianjing lagi-lagi masih belum puas. Justru ia menggunakan senjata jarumnya untuk kembali menyiksa si Feng agar mengaku ia berasal dari sekte iblis. Lalu tiba-tiba ketua sekte Lize datang ke sana dan menghancurkan tempat eksekusi itu untuk menyelamatkan murid kesayangannya yang hampir dibunuh oleh mereka. Ketua sekte Lize menjadi sangat murka kepada keempat sekte saat ini yang main asal hukum saja murid kesayangannya. Padahal jelas-jelas sudah dicambuk 2 kali namun mereka masih belum puas dengan hasilnya. Lalu ia mengeluarkan pembunuh yang membunuh iblis kemarin di dalam penjara. Saat diperiksa oleh Guru Chu, ternyata memang benar orang itulah pembunuhnya. 子阳手上确是之前灭口的。 Sesaat, Hao Chen berkata, Yan, hewan spiritual milik si Feng, telah membunuh salah satu murid saat berada di sekte iblis Tiansu. Lalu ketua sekte Lize mengeluarkan murid tersebut yang ternyata belumlah mati dan masih hidup. Ming Yan yang menjadi saksi mata mengaku murid itu yang kemarin dibunuh oleh Yan. Ia juga terkejut melihatnya kenapa bisa masih hidup. Sesaat ketua sekte Lize berkata si Feng telah ia ajari cara menusuk seseorang tanpa membunuh targetnya. Dan cara itu yang diajarkan oleh si Feng kepada Yan. Lalu ia pun memaki-maki seluruh ketua sekte di sana dan meminta mereka mengaku siapa yang menuduh si Feng, murid kesayangannya itu, sebagai iblis. Masing-masing ketua sekte tidak ada yang mau mengaku dan pada akhirnya ketua sekte Pulau Fuyu mengaku kalau itu ulah darinya. Sebab King Rong, istrinya, yang mengatakan si Feng bagian dari sekte iblis. Lantas, King Rong segera dikeluarkan dan ditanyai secara langsung apakah si Feng iblis atau bukan. Di sana, King Rong yang saat ini sudah gila lalu berkata, si Feng adalah iblis dan semua orang di tempat itu juga iblis. Setelah itu ia pun lantas tertawa seperti orang gila. Melihat hal tersebut, ketua sekte Lize menjadi sangat marah, bahkan mengatakan ketua dari keempat sekte saat ini begitu bodoh karena mempercayai perkataan dari wanita gila. Demi mendapatkan lokasi sekte iblis Tiansu, mereka sudah berani menyiksa si Feng, murid yang ia sayangi. Lantas, ia segera menginterogasi King Rong, namun ketua sekte Pulau Fuyu mencegahnya dan berusaha melawan. Karena kalah kekuatan, ia pun terlempar. Setelahnya, ketua sekte Lize langsung menyiksa King Rong dengan menusuk jantungnya, sehingga King Rong merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ia pun lantas ditanyai keberadaan sekte iblis Tiansu yang baru. Dan terlihat King Rong mengaku keberadaan sekte tersebut saat ini terletak di belakang Gunung Bozu. Ketua sekte Lize mengatakan mereka semua tidak berguna. Padahal jawaban yang mereka cari berada di isi kepala King Rong. Namun selama ini mereka justru menyiksa si Feng.
Tak lama setelah itu, King Rong bunuh diri karena merasa malu atas apa yang sudah ia perbuat. 青荣，青荣。 Lalu ketua sekte Lize menghampiri wakilnya. Ia pun sangat marah karena di saat si Feng disiksa, ia tidak berusaha melindunginya. Lantas, ketua sekte memperingatinya untuk yang terakhir kali, apabila wakilnya ini masih berusaha menghancurkan si Feng, maka ia sendiri yang akan membunuhnya. 你若毁了四凤， Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kini si Feng kondisinya mulai membaik. Suanji sangat senang melihatnya masih hidup sebab kemarin ia sangat takut apabila kehilangannya. 看来我是得教你一些我值得巧命就对了。那好，那你就。